provokator yang sengaja mendokumentasikan caci makinya itu untuk menyulut kemarahan orang lain. Menyulut kemarahan pendukung Bapak Jokowi. Yang mungkin dia berharap jika kita ini marah pendukung Bapak Jokowi, maka akan terjadi konflik besar. Aceh lagi tenang, lagi damai, enak ya? 40-nya diambil, ya dia ngamuk orang Aceh. Kenapa bikin ribut? Pejabat jangan bikin ribut. Itu 4 pulau dari zaman sejarah ratusan tahun yang lalu itu memang punya Aceh. Biar aja Aceh yang mengelola, Aceh yang ngurus, pakai diambil. Jadi nggak usah ngajarin kami perang kalaupun kau datang ke Aceh. Kau mau mengalihkan isu. Itu lebih bahaya begal nasab itu. Begal nasab lebih berbahaya daripada maling pulau. Untung ada rijik, makanya pulau di Aceh dikembalikan. Pret, kalau ada kau rusak. Kalau kau udah ikut campur rusak. Jadi gini, Aceh ini bukan punya datuk saya dan juga bukan punya emak saya. Kebiasaan kita di Aceh, siapapun mau datang kemari ya nggak masalah. Nah, cuman jangan provokasi, jangan ajari kami soal perang, Jik. Nah, lu punya musuh yang namanya Jokowi, jangan lu permasalahkan, jangan lu libatkan kami. Nah, sekarang persoalan di Aceh, orang lagi bersih tegang terkait masalah 4 pulau di Aceh yang diklaim sebagai wilayah Sumatera Utara. Nah, dan itu bukan sesuatu yang wow bagi kita. Nah, tetapi itu sangat disayangkan sekali. Kenapa ada klaim sesama, katanya kan Aceh masih Indonesia gitu. Nah, sesama wilayah Indonesia gitu. Sementara pulau lain bisa diklaim oleh negara lain, kenapa nggak panas ya? Jadi nggak usah ngajarin kami perang kalaupun kau datang ke Aceh. Kau mau mengalihkan isu. Itu lebih bahaya begal nasab itu. Begal nasab lebih berbahaya daripada maling pulau. Atau sama-sama berbahaya. TIJ sudah paham cara-cara kau dalam pansos. Kau udah punya organisasi yang dirungkatkan oleh Jokowi, kau dendam kali sama Jokowi misalnya, ya kan? Itu memang cara kau. Dimana ada isu yang lagi viral, kau nimbrung ke situ. Padahal lagi viral itu masalah nasab kau. Pura-pura nggak tahu kau. Kenapa kau nggak nimbrung masalah nasab kau sampai sekarang? Dulu pernah sebentar, cuman panas saja mau nunjukin muka gosong gitu. Muka nggak tahu malu gitu. Kenapa sekarang pansosnya ke persoalan yang terjadi di Aceh? Boleh, boleh. Kita butuh dukungan dari antum-antum semua. Tapi jangan klaim kalau antum itu sebagai pahlawan. Kita di sini bukan nyari pahlawan. Kita di sini lagi nyari kebenaran, keadilan. Supaya setiap jengkal tanah Aceh ini jangan diklaim oleh orang lain sesuka hati. Hanya karena banyak kandungan migas di dalamnya. Atau tidak ada apapun di dalamnya, nggak apa-apa. Gitu. Gimana kira-kira? Kata Kibin, Aceh kan daerah miskin gitu. Daerah miskin kok diperebutkan? Kenapa nggak diperebutkan Tarim aja? Yang ada emas yang turun dari langit, yang ada hujan susunya turun dari langit. Kau mau jadi pahlawan seperti yang digadang-gadangkan oleh pengikutmu atau mukibinmu waktu tsunami di Aceh. Cuman FPI yang nolongin korban tsunami. Waduh, gue kagak percaya karena gue terlibat langsung waktu tsunami.
Nah, orang lain yang nggak tahu bolehlah kau gadang-gadangkan. Untung ada Rizik, makanya pulau di Aceh dikembalikan. Pret, kalau ada kau rusak. Kalau kau udah ikut campur rusak. Kalau kau udah ikut campur rusak, Hik. Nah, gue ingatkan untuk teman-teman semua jangan terkecoh sama dia. Dia pansos sama kasus. Nah, maklar kasus. Ada orang berantem, dia yang sibuk. Hah? Nggak semua rakyat Aceh mendukung kau. Cuman kibin-kibin kau yang mendukung kau. Dan kau nggak datang kemari pun, kau nggak bela-bela di Aceh pun, kita tahu cara berjuang. Kita tahu cara mempertahankan setiap jengkal tanah kita. Dan ini bukan persoalan baru. Dulu Aceh dileburkan ke dalam wilayah Sumatera Utara. Makanya Datuk kami dulu punya pesan gitu ya. Punya kata-kata yang memang sih jokes, tapi sangat bagus juga untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Cara nandain, kita dari Aceh udah sampai di Sumatera Utara, datukku kakekku ngajarinnya pakai arloji di tangan, kemudian colokin, buka kaca mobil, masukin tangan keluar. Kalau jamnya udah hilang, itu tandanya udah nyampe di Sumatera Utara. Kita lihat kan, gue nggak nyalahin teman-teman di Sumatera Utara, banyak juga orang Sumatera Utara itu yang mendukung untuk dikembalikan pulau yang 4 itu milik Aceh. Ya, gitu Datuk gue bilang, pakai jam tangan, kemudian masukin tangan keluar. Kalau udah nyampe Sumatera Utara, berarti jamnya udah hilang. Kalau jamnya udah hilang, udah nyampe itu Sumatera Utara. Besi jembatan habis, besi pagar habis, sekarang pulau. Nggak semuanya orang Sumatera Utara seperti itu. Gua banyak juga kedan-kedanku di Sumatera Utara nggak gitu. Nggak gitu. Jadi gitu. Kalau datuk ku bilang, kakek ku bilang dulu gitu. Kalau pingin tahu udah nyampe apa belum ke Sumatera Utara, pakai jam, keluarin tangan sama jamnya. Kalau jamnya udah hilang, udah nyampe itu. Kemudian ada ungkapan atau peribahasa yang sangat familiar kita di Aceh. Rencong kiri kanan, dompet bisa hilang. Nah, orang Aceh, rencongnya kiri kanan. Kalau udah nyampe Sumatera Utara, dompetnya hilang, saudara. Itu familiar, artinya apa? Suka nyuri. Tapi nggak semuanya ya. Yang maling-maling aja. Nggak ngaruh rencongnya. Saking lihainya, saudara. Sekarang diem. Pulau, tiba-tiba udah masuk wilayah Sumatera Utara, saudara. Datang si Rizik, pingin kowar-kowar di sini. Kowar-kowar boleh. Ikut nimbrung boleh. Tapi jangan nuntut. Ente jadi pahlawan. Cuma ente yang bisa begini, bisa begitu. Ente bukan apa-apa, nggak ada ngaruhnya. Nggak ada ngaruhnya. Coba lihat gubernur kebanggaan kami itu. Kan? Sampai disindir sama gubernur Sumatera Utara. Kita datang, dia kabur. Ya wajarlah dia berangkat. Ngapain ngeladenin lu? Pulau-pulau kita, lu ngajak diskusi untuk apa? Untuk mengelola bersama? Nggak usah. Untuk nungguin investor yang lu bawa. Kita emang nggak bisa mendatangkan investor. Mualim atau gubernur Aceh ninggalin kau, Bang Bobby, ninggalin kau itu karena kau nggak terlalu penting. Kau nggak penting, yang pertama. Yang kedua, ada acara di Sabang. Acaranya apa? Pelantikan wali kota Sabang. Lebih penting itu. Jadi kalau kau Jik datang kemarin itu apa? Silaturahmi kah?
Atau mau minta dukungan untuk nasab kau atau untuk organisasi kau yang telah dibekukan oleh pemerintah? Untuk apa? Manfaat kau apa? Aduh. Penyok. Gua kepret masuk kuburan ente. Ente ngurus masalah nasab ente. Begal nasab ngaku mau jadi pahlawan atas maling pulau, 4 pulau di Aceh. Gak usah. Mau ente dukung nggak apa-apa, mau ente nggak dukung apa nggak ngaruh. Kita punya cara sendiri dalam menyelesaikan persoalan ini. Tentunya dengan cara baik ataupun dengan cara tidak baik. Bukan orang koar-koar di sini. Saya dulu mantan pimpinan perang, saya dulu pernah perang, yang bukan cerita, kita nggak butuh. Datuk saya dulu berperang, nggak usah cerita sama orang Aceh tuh, malu. Kalau kau nggak punya malu ya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Mengenai polemik 4 pulau yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di media-media. Sebenarnya awal mula terjadinya polemik ini seperti apa? Ketika saya membaca berita, ada pernyataan dari Bapak Yusuf Kala tentang adanya perjanjian Helsinki dan juga undang-undang tahun 1956. Seharusnya kalau memang ada perjanjian, kemudian ada undang-undang, tentu kita harus patuh ya. Baik masyarakat, gubernur, juga negara harus patuh terhadap undang-undang dan perjanjian-perjanjian tersebut. Karena undang-undang dan perjanjian itu sifatnya mengikat. Jadi tidak boleh ada yang melanggar dari ketentuan yang sudah tertuang di dalam undang-undang. Kalau memang ada ditulis di undang-undang atau perjanjian tersebut seperti yang dikatakan oleh Bapak Yusuf Kala. Makanya saya ingin mengajak kepada teman-teman, sama-sama kita akan mempelajari undang-undang yang dimaksud beserta MOU atau perjanjian Helsinki, supaya tidak menjadi abu-abu atau buram gitu ya. Nanti kita nebak-nebak ternyata salah, ternyata nggak seperti itu gitu ya. Kita akan buka undang-undangnya dan juga perjanjian Helsinki. Nah teman-teman, setelah saya mempelajari undang-undang 1956 dan juga MOU Helsinki, saya menemukan beberapa catatan. Yang pertama, di MOU atau perjanjian Helsinki ini terdapat kata-kata seperti ini. Perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956. Nah, pihak Provinsi Aceh atau Gubernur Aceh ini mengklaim 4 pulau itu karena di MOU Helsinki ada tulisan ini. Maksudnya apa ini? Perbatasan 1 Juli 1956. Maksudnya adalah perbatasan 1 Juli 1956 dijelaskan di Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956. Nah, jadi artinya di MOU ini tidak disebutkan pulau apa saja yang menjadi pulau kewenangan dari Provinsi Aceh, nggak dijelaskan, tapi ada di Undang-Undang 1956. Untuk itu kita akan melihat lagi ke Undang-Undang 1956, apakah disebutkan itu pulau-pulau itu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, nota kesepahaman Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Jadi teman-teman, MOU Helsinki ini atau perjanjian Helsinki ini dilakukan di Finlandia. Tujuannya apa? Yaitu untuk meredam
gejolak yang terjadi di Aceh saat itu. Ya, jadi itu kan terjadi pergolakan di Aceh karena ada permintaan Aceh kepingin merdeka gitu. Nah di era Bapak SBY terjadi nota kesepahaman. Artinya apa? Bahwa Aceh sudah sepakat, warga Aceh sudah sepakat akan menjadi bagian dari NKRI. Makanya dibuat nota kesepahaman ini, atau yang orang sebut MOU Helsinki, perjanjian Helsinki, karena dilakukan di situ, di Helsinki, Finlandia. Teman-teman sudah paham ya sampai sini ya, bahwa di MOU itu ada tulisan ini. Makanya Gubernur Aceh bilang, loh kami merujuk pada MOU Helsinki di nomor 1.1.4. Ada tuh disebutkan kok. Kalau orang awam bertanya, emang di perbatasan 1 Juli 1956 disebutkan apa? Gitu. Apa itu? Perbatasan 1 Juli 1956. Tulisan ini merujuk pada perbatasan 1 Juli 56, maksudnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Provinsi Aceh dan perubahan peraturan pembentukan Provinsi Sumatera Utara. Pembentukan daerah otonom Provinsi Aceh dan perubahan peraturan pembentukan Provinsi Sumatera Utara. Karena teman-teman, Provinsi Aceh itu dengan Sumatera Utara itu jadi satu kan ya, di satu wilayah. Nah ini dibelah, yang sebelah atas Aceh, yang sebelah sini Sumatera Utara gitu. Dibelah, jadi nanti ada kekuasaan pemerintahan di Aceh, areanya dari sini sampai sono. Kemudian untuk Sumatera Utara dari sini sampai sini. Nah, apakah di undang-undang ini disebutkan perbatasan wilayah Aceh? Disebutin nggak nih perbatasannya? Kita akan cek nih teman-teman, ya. Karena kan di MOU Helsinki Gubernur Acehnya kekeh. Lo kan ada itu perbatasan 1 Juli 1956. Coba kita lihat di undang-undang ini. Ada nggak sih menyatakan bahwa perbatasan Aceh itu ini gitu. Kita akan lihat ya. Di Undang-Undang 1956 ini, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, ada pasal 1. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa daerah Aceh yang melingkungi kabupaten-kabupaten ada 7. Yang pertama Aceh Besar, 2 Pidi, 3 Aceh Utara, 4 Aceh Timur, 5 Aceh Tengah, 6 Aceh Barat, 7 Aceh Selatan, dan kota besar Kutaraja. Dipisahkan dari lingkungan daerah otonom Provinsi Sumatera Utara yang dimaksud dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 dan dibentuk menjadi daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, tingkatan ke-1 dengan nama Provinsi Aceh. Jadi di undang-undang ini dijelaskan bahwa bagian-bagian yang tadi 7 itu, ya, daerah-daerah yang 7 tadi sudah menjadi daerah otonomnya Aceh, tidak lagi menjadi bagian dari Sumatera Utara. Undang-undang ini menjelaskan itu. Apakah di undang-undang ini juga disebutkan pulau-pulau yang 4 tadi? Saya sudah cek teman-teman, tidak ada disebutkan pulau-pulau tersebut. Gak ada disebutkan nama pulau-pulau itu. Ada Pulau Panjang, pulau ini, pulau itu, tidak ada. Ya, artinya apa teman-teman? Artinya memang polemik ini timbul karena persepsi yang berbeda-beda yang muncul dari undang-undang yang ada. Ya, undang-undang yang ada tidak secara rinci menyebutkan pulau-pulau yang menjadi bagian dari Aceh atau pulau-pulau yang menjadi bagian dari Sumatera Utara, tidak disebutkan. Hanya disebutkan bahwa saat ini di tahun 56 itu ya, bahwa saat ini Provinsi Aceh itu terdiri dari tadi 7 kabupaten. Sumatera Utara
ini gitu, dipisahkan tuh. Dipisahkan. Sekarang lu punya otonom sendiri, Sumatera Utara. Lu jangan ngutak-ngatik yang Yang ono itu Aceh. Makanya dibuatlah undang-undang pemisahan wilayah antara Sumatera Utara dengan Provinsi Aceh. Teman-teman udah paham belum? Mudah-mudahan sudah ya. Nah, masalahnya adalah di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 56 ini tidak disebutkan pulau-pulaunya. Ya, pulau-pulau yang termasuk ke dalam wilayah otonom Aceh apa saja itu nggak disebutin. Pulau ini nih yang 4 jadi polemik ini apakah masih tetap ke areanya Sumatera Utara pun tidak disebutin. Jadi mereka berebutan pulau. Kenapa Sumatera Utara mengklaim itu pulaunya? Nah, kalau Aceh tadi kan sudah ya mengklaim karena terdapat di MOU Helsinki dan juga di Undang-Undang 1956. Tapi ternyata tidak ada tuh. Tidak ada nama pulau-pulau itu, tidak disebutkan ya. Nah, sekarang kenapa Provinsi Sumatera mengklaim bahwa 4 pulau itu menjadi bagian dari wilayah Sumatera Utara? Kenapa seperti itu? Ini terjadi karena adanya peraturan Kementerian Dalam Negeri. Apa itu peraturan Kementerian Dalam Negeri? Kita akan lihat teman-teman. Di dalam keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 302/2138 tahun 2025 tentang pemberian dan pemutakhiran kode serta data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau. Kepmendagri ini mengukuhkan keempat pulau tersebut sebagai wilayah administratif Sumatera Utara. Jadi, kenapa Sumatera Utara mengklaim pulau tersebut milik mereka? Karena ada di Kepmendagri ini. Ya, Kepmendagri ini kan membuat sebuah keputusan untuk pengkodean wilayah-wilayah. Nah, pulau ini dikodekan oleh Kepmendagri itu sebagai wilayahnya Sumatera Utara. Makanya diklaim sebagai pulaunya Sumatera Utara. Kementerian Dalam Negeri sebagai pihak yang mengeluarkan keputusan ini berdalih bahwa penetapan tersebut didasarkan pada. Jadi Kemendagri itu ketika membuat peraturan juga dia punya alasan-alasan. Kenapa memasukkan 4 pulau ini ke dalam wilayah Sumatera Utara? Ada alasan-alasannya. Apa saja sih alasannya? Yang pertama, kesepakatan Tim Nasional Pembakuan Nama Rupa Bumi. Menurut Kemendagri, baik Sumatera Utara maupun Aceh sudah bersepakat untuk menyerahkan keputusan kepada tim nasional. Jadi Aceh sama Sumut, yaudah deh terserah tim nasional deh yang mutusin. Sudah ada kesepakatan itu. Kemudian yang kedua, batas darat yang disepakati. Siapa yang menyepakati itu batas daratnya? Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri. Safrizal ZA menyatakan bahwa letak geografis keempat pulau memang berada di Sumatera Utara. Jika dilihat dari batas darat yang telah disepakati bersama oleh kedua provinsi. Artinya secara teknis dan geografis, berdasarkan garis koordinat yang telah dipetakan, pulau-pulau tersebut masuk dalam wilayah Sumatera Utara. Seperti itu teman-teman. Argumen geografis dan dekatnya lokasi. Secara geografis, beberapa pulau yang disengketakan ini memang lebih dekat secara visual dan aksesibilitas ke daratan Sumatera Utara dibandingkan dengan Aceh. Ini menjadi argumen kuat bagi Sumatera Utara yang mengklaim berdasarkan kedekatan lokasi. Meskipun kedekatan geografis tidak selalu menjadi satu-satunya dasar hukum kepemilikan. Namun dalam konteks administratif, hal ini seringkali dipertimbangkan. Jadi kalau pulaunya udah dekat dengan provinsi, yang dimaksud, yang mengklaim itu, ya sudah, nanti akan diukur nih. Pulau ini lebih dekat ke Aceh atau ke Sumatera Utara? Ternyata lebih dekat ke Sumatera Utara, oh berarti masuk ke area Sumatera Utara, begitu. Di dalam peraturan Kemendagri ini. Nah teman-teman, dari penelusuran ini, kita bisa mengambil kesimpulan
bahwa Aceh dan Sumatera Utara sebenarnya dulu sudah pernah bersepakat untuk menyerahkan kepada nasional dalam menentukan wilayah-wilayah administratif di area mereka masing-masing. Jadi kalau ada pulau ini masuk wilayah mana, terserah nasional aja deh. Menurut kesepakatannya begitu. Ya, hanya saja belakangan ini karena situasinya sudah berubah, gubernurnya berbeda, suasana politik berbeda, sehingga polemik ini dibesar-besarkan. Selain itu, ada juga orang yang ingin mengambil keuntungan dari polemik ini. Maka polemik ini menjadi masalah yang cukup serius bagi negara kita. Sampai-sampai Bapak Prabowo harus turun tangan menengahi masalah ini. Nah, keputusannya apakah pulau ini masuk area Aceh atau Sumatera Utara nanti akan kita dengarkan langsung dari Bapak Prabowo Subianto minggu-minggu ini. Ya, mungkin masih dibahas, masih dibicarakan, masih didiskusikan dengan beberapa pihak pemerintah pusat, Kemendagri, kemudian pemerintah daerah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan juga beberapa pihak. Kemungkinan DPR juga akan ikut berdiskusi, DPRD Aceh dan DPRD Sumatera Utara. Biasanya seperti itu, teman-teman. Masalahnya sebenarnya ini bisa diselesaikan secara baik-baik gitu ya. Dan nanti akan diputuskan dengan cara musyawarah dan mufakat. Hanya saja memang ada pihak-pihak tertentu yang menginginkan masalah ini menjadi besar dan menjadi konflik antar provinsi. Apalagi gubernur yang saat ini bertanggung jawab di area Sumatera Utara adalah menantunya Bapak Jokowi. Tentu ini akan menjadi peluru-peluru kebencian yang bisa dilontarkan di masa politik yang sedang semrawut begini, ya, di mana berita hoax, berita disinformasi, fitnah, kebencian ini lagi marak-maraknya. Jadi setiap ada berita yang seharusnya tidak besar bisa dibesar-besarkan. Dan ini berita ini cukup membuat kita kesal juga ya dengan reaksi-reaksi orang-orang teman saudara-saudara kita yang ada di Aceh itu yang memang sangat keterlaluan. Ketika ada seorang warga Aceh yang mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada Bapak Bobi, kepada Pak Jokowi, kepada Mbak Kahiyang, ini lumayan membuat kita juga emosi. Sebagai pendukung Bapak Jokowi, emosi sekali saya ini mendengarkan kata-kata orang Aceh ini ya. Tapi kan tetap kita harus menanggapinya dengan kepala dingin. Jangan sampai ini menjadi perpecahan negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi saya meminta kepada pihak yang berwajib, pihak yang berwenang untuk menangkap pemuda Aceh ini. Karena dia bisa dikategorikan sebagai seorang provokator. Provokator yang sengaja mendokumentasikan caci makinya itu untuk menyulut kemarahan orang lain. Menyulut kemarahan pendukung Bapak Jokowi. Yang mungkin dia berharap jika kita ini marah pendukung Bapak Jokowi, maka akan terjadi konflik besar di negara kita ini. Tapi kita bersyukur bahwa pendukung Pak Jokowi itu tidak ada yang anarki. Tidak ada yang menjawab
kebencian dengan emosi yang menggunakan fisik tuh tidak ada. Kalau pihak mereka iya, mereka ini tukang ngancam, tukang persekusi, tukang intimidasi, tukang teror. Bahkan akun kita aja dimatikan oleh mereka beramai-ramai. Kubu mereka ini FPI, HTI, dan orang-orang yang menggunakan agama untuk berpolitik gitu. Pendukung sebelah ini emosinya tinggi. Bahkan mereka senang menggunakan fisik gitu. Kalau pendukung Pak Jokowi ini orangnya santai gitu ya. Walaupun emosi kita tetap bernarasi dengan santun. Kita tidak mau menimbulkan kemarahan antar kedua belah pihak. Dalam menanggapi polemik 4 pulau ini, kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Kita harus percaya bahwa Bapak Prabowo bisa mengatasi ini dengan baik. Demikian teman-teman.